Selamat bertemu kembali di kuliah kalkulus. Kita akan lanjut sekarang integral. Kita sudah paham tentang apa itu integral tentu. Nah, integral tentu suatu fungsi. Jadi kita telah membuat mempelajari konsep integral ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk integral di mana di sini konstan, tetapi di sini bisa berubah. Ya. Tentu saja nilainya akan bergantung pada X ini. Jadi, karena ini nilainya tunggal, maka kita sudah membuat suatu fungsi baru. Ya. Nah, sebagai contoh, diketahui grafik percepatan seperti ini. Jadi, ini waktunya. Dan ini adalah, katakanlah, percepatannya. Mulai dari 0 sampai pada detik ketiga dia percepatannya konstan begini. Nah, tuliskan rumus kecepatan setiap saat jika di T sama dengan 0, V0-nya itu sudah 1. Nah, ini saya kira ada perbedaan ya. Jadi maaf, ini percepatan, di sini kecepatan ya. Jadi ini grafik percepatannya. Nah, karena dV per dt AT, maka VT itu tentu merupakan hasil integral dari 0 sampai T AU DU ya. Jadi di sini perhatikan bahwa kalau T-nya 0, maka V0 itu ya harus dia sama. Oleh karena itu ada tambahan suku ini. Nah, jika T-nya di antara 0 sampai 3, ya misalnya di sini begitu, maka formula dari AU-nya ini kan merupakan garis lurus ya. Jadi dalam hal ini 2/3 U, ini grafiknya adalah 2/3 X gitu. V0-nya adalah 1, jadi ini tambahannya. Kalau kita hitung dahulu kalau linier hasilnya adalah integral nilai dari yang di atas kuadrat dikurangi yang bawah. Jadi bentuknya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalau T-nya lebih besar 3, ya, jadi dari 0 sampai 3. Ya, jadi Anda lihat bahwa integralnya itu tentu akan bergerak dari sini. Nah, di sini akan berubah nilai fungsinya akan 1. Ya. Kita akan sama dengan 2. Ini ada perbedaan. Ini saya kira harusnya 3, ini 2. Oke. Ya. Saya kira ini harusnya T ya. Jadi ini nilai 3 ini sebetulnya ya. Jadi nilai 3 ada kesalahan ini saya kira. AU-nya adalah 2/3 U, jadi ini formula di sini ya. Formula di sini 2/3 U. Kalau kita hitung seperti tadi untuk kasus ini karena dia konstan bisa keluar hasilnya seperti ini, jadi begini. Nah, jadi ini adalah grafik AT-nya, ini adalah grafik VT-nya ya. Jadi dia akan terhadap waktu dia akan selalu berubah. Contoh lain mungkin yang lebih abstrak, kalau diketahui fx seperti ini, carilah rumus dari fx ini. Ya, dalam hal ini integral seperti ini, seperti formulanya. Nah, karena jumlah dari integral itu bisa ditulis sebagai integral dari jumlah, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah 2/3 kali X-1 ya. Jadi formula yang tadi kita hitung agak susah itu. Kemudian yang ini kalau T, maka dia kuadrat dari ujung atas dikurangi kuadrat ujung bawah. Setelah disimplifikasi hasilnya seperti ini ya. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah dengan pendefinisian ini kita akan mempunyai suatu fungsi baru. Ya, perhatikan bahwa kalau kita turunkan kembali lagi ke fx yang semula tadi, ya, perhatikan hanya di sini pakai t begitu, jadi kembali ke sini lagi.
Nah, jadi fx ini, hasil dari integral ini merupakan salah satu anti turunan dari fx ya. Jadi mulai kelihatan di sini integral tak tentu ini ada hubungannya dengan integral tentu. Nah, ini satu hal yang utama adalah kalau f-nya kontinu maka dia dapat diintegralkan. Kemudian c itu sembarang ya, tidak harus dari ujung kiri. Karena kita tahu integral itu bisa arah ke sana, c-nya sembarang titik. Kemudian kalau x-nya berada di dalam ini, maka hasil dari fungsi baru ini kalau diturunkan ternyata balik lagi ya. Jadi hasilnya merupakan salah satu anti turunan. Jadi integral tentu ini menghasilkan salah satu dari anti turunan fungsi. Jadi ingat yang sebelum TS. Nah, sifat dasarnya dari integral, ya, sifat dasar integral, kalau fg dapat diintegralkan dan jika fx-nya lebih kecil dari gx untuk ini, maka tentu luas daerah ini lebih kecil dari luas daerah ini. Jadi bisa diduga adalah hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini sifat-sifat yang akan digunakan untuk membuktikan yang tadi itu. Nah, sekarang luas daerah yang dibatasi oleh fungsi ini tentu lebih besar kalau saya ambil yang minimum itu. Ingat pada pendahuluan pertama, dan tentu lebih kecil dari kalau ini saya ambil maksimumnya. Ya. Jadi dengan kalau fungsinya seperti ini, dengan tentunya seperti yang tadi, ini saya integralkan, ini saya integralkan, ini saya integralkan. Dan hasilnya adalah seperti ini dengan sifat yang tadi. Oleh karena itu, integral yang ini bisa kita hitung dengan cara yang dulu. Ini juga bisa kita hitung, ya, hasilnya ini. Oleh karena itu, nilai kalau ini dikurangi, dibagi dengan B min A, hasilnya adalah integral AB fx dx ini 1 per B min A ini akan selalu lebih kecil dari M besar dan lebih besar dari M kecil. Ya. Kelihatan ya di sini? Oke. Seperti dulu, mengingatkan kembali kalau dikalikan konstanta maka konstanta itu bisa keluar dari integral jumlah itu juga. Nah, sekarang kita ingin membuktikan teorema dasar kalkulus, yaitu apa? Kalau saya punya fungsi yang dapat diturun kontinu, kemudian saya buat fungsi baru, maka fungsi baru ini kalau diturunkan kembali ke ft itu. Ya, dulu mungkin Pak Guru mengatakan, anak-anak percaya saja bahwa turunan dari fx itu adalah fx kecil. Nah, ini sekarang kita akan membuktikannya. Dalam hal ini, apa arti turunan? Fx plus H dikurangi Fx per H seper H. Ini artinya adalah ini, ya, X-nya diganti dengan X plus H, begitu. Dan kemudian dengan sifat integral ya, jadi ini integral A sampai X plus H itu bisa ditulis sebagai integral dari A sampai dengan X ditambah X plus H. Jadi hilang ini, tinggal sisanya ini. Nah, tadi saya menuliskan 1 per B min A integral AB fx dx ya, yang tadi teorema tadi. Nah, bentuknya ini juga sama. X plus H dikurangi X itu adalah seper H ini. Nah, jadi selanjutnya tentu kalau ft-nya itu bergantung pada lebarnya H ya, ada batas atasnya, batas bawahnya, maka integral dari bentuk ini itu berada di antara integral ini dengan integral ini, dengan hanya menuju ke 0. Ya. Nah, jadi kita lihat kalau hanya menuju 0, M kali MH itu tentu akan sama dengan maksimum minimumnya itu ya. Jadi tapi perhatikan bahwa MH ini
maksimumnya akan menuju ke fx sendiri dan ini menuju fx sendiri. Jadi ini menuju fx, ini menuju fx, dia tidak bisa lari kemana-mana selain menuju ke fx. Ya, itu di situ. Oke. Sekali lagi, ya. Jadi seperti ini. Ya, kalau dikecilkan, ya. Gitu. Ya, oke. Jadi ini hanya sekian, makin lama makin kecil ya maksud. Begitulah. Oke. Carilah f aksen x jika kita akan berhadapan dengan soal-soal seperti ini, kita tidak perlu menghitung integralnya ya untuk mencari turunan dari fx ini. Yang perlu adalah perhatikan bahwa fungsi di dalam ini kontinu. Oleh karena itu, turunan dari f aksen x itu adalah kembali ke fungsi dia sendiri, yaitu dengan mengganti semua variabel di sini dengan x. Kalau terbalik, nah, tapi kita ingat bahwa integral ini bisa dibalik, ya. Dan kita lihat bahwa sekali lagi dia kontinu dan integral di atas bisa dirubah jadi begini dan kita tahu turunan dari f aksen ini. Bungkus. Ya, oke. Nah, ini lain lagi. Kalau ininya x kuadrat, ya. Kita tahu bahwa kita sudah punya fungsi ini ya. Jadi ini harusnya plus saja cukup, ya. Nah, sedangkan gx itu adalah fx kuadrat. Jadi turunan dari g aksen x, kita bisa menggunakan aturan rantai. Diserahkan kepada para pembaca. Ya, sampai di sini. Oke, jangan lupa mengerjakan soal-soalnya. Itu yang penting.